Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya, nak? Sehat. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Anak ibu, dimudahkan belajarnya hari ini ya. Amin. Baiklah, sebelum ibu ambil absen, tolong diperhatikan di sekelilingnya dulu. Apakah ada sampah? Nah, tolong diambil. Ada sampah kan? Ibu ada nampak? Periksa di samping kita ada sampah, silakan diambil. Nah, buang tong sampahnya. Yo. Kalau begitu, sekarang ibu mau ambil absennya ya. Zahra, Adli, Ibna, Awan, semua hadir ya, nah ibu ya, ada di sekolah. Kemarin, siapa yang tahu apa pelajaran kita? Tentang membaca Quran surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk ke tema keduanya, menulis dan mengartikannya lagi ya. Ibu mau tanya dulu, siapa anak ibu yang ada baca Quran tadi malam atau tadi pagi? Coba tunjuk tangan. Nah, ada, turun tangannya, bagus. Siapa yang ada pergi mengaji? Surau, MDA, TPA ada, bagus. Turun tangan. Bukan. Siapa yang ada pernah menjadi sari tilawah atau membacakan arti ketika ada acara-acara? Apakah acara pada wali murid atau acara kita hari Jumat? Yang ada sebagai membacakan arti sebuah ayat. Siapa yang pernah? Pernah? Tunjuk tangan. Ah iya, Zara, si Sophie, bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Nah, dari ada dua. Yang pertama menulis surah Al-Quran ayat 13 berarti. Yang kedua mengartikan Quran surah Al-Quran ayat 13 ini kita telah masuk kepada subtema yang kedua, yakni apa nak? Silakan dibaca. Menulis Quran surah Al-Hujurat. Apa yang akan kita tulis? Kita akan menulis ayatnya. Sebelum kita menulis ayat, ada ketentuan yang harus kita ketahui. Coba perhatikan ke depan, nomor 1, silakan baca Dinda. Mulai dari kanan ke kiri. Ya, nomor 1 aja dulu nak. Dari mana kita menulis huruf Arab atau huruf Al-Quran? Dari kanan ke kiri. Bukan seperti kita menulis seperti biasa. Biasanya kita menulis Latin atau bahasa Indonesia. Dari mana kita menulis? Dari kiri. Sekarang kebalikannya, dari ya ayyuhan nasu. Bukan dari khalaqnakum, dari sebelah kiri, kanan. Yang kedua, silakan baca Epi. Perhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah dan di bawah garis. Ya, sudah diperhatikan. Kita akan belajar kelompok. Ibu telah membagi anak ibu menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Dan masing-masing nanti ada tugasnya ya. Setelah itu, anak ibu akan tampilkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Kita di kelompok masing-masing akan mengerjakan tugas yang akan ibu kasih. Akan memecahkan masalah. Kita berangkat dari masalah enak. Memecahkan masalah dan menggunakan metode matchingka. Apa namanya? Matchingka. Apa itu matchingka? Adalah kita akan menyusun dan memasangkan artinya nanti di dalam amplop ibu ada
suntingannya. Masing-masing kelompok akan mendapatkan dan akan bekerja di kelompok masing-masing dengan teliti dan kerjasama. Menyusun artinya menjadi arti yang lengkap dan padu. Ini kan terpotong-potong nih. Belum tahu kita urutannya, karena ibu menggunakan ini nanti akan ibu kasih kelompok masing-masing untuk menyusunnya. Paham mana ibunya? Silakan kelompok 1 jemput ke depan. Perwakilan kelompok 2. Kelompok 3. Ada di dalam. Nah, masing-masing sudah menemukan, karena perhatikan lagi ya. Nah, ini cara penulisannya. Kita akan belajar menulis ayat ini dengan tulisan yang bagus dan rapi. Kalau bisa ibu, tidak masalah. Kita akan belajar. Ini manfaatnya, ada manfaatnya 6. Menulis Al-Quran itu ada manfaatnya nak. Melatih hafalan kita. Dari pertama kita membaca, sekarang kita latih hafalan kita dengan menuliskannya. Kalau kita menulis, apakah kita baca? Iya, itu kita baca dulu, kita tulis, kita baca, kita tulis. Jadi memperkuat hafalan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman kita. Lanjut, yang ketiga, melatih keseimbangan fungsi otak. Nah, jadi otak berpikir. Yang keempat, merasakan tunduk dan taat kepada Allah. Yang kelima, menulis Al-Quran merupakan obat penyakit lupa. Obat penyakit lupa. Yang keenam, melatih kreativitas kita dalam menulis. Hai. Hai, halo. Dengarkan ibu enak. Ibu sedang menerangkan pelajaran dan ibu fokus ke depan ya. Materi kita ada tadi tidak menuliskan. Lanjut kita mengartikan perkata. Jadi ada nak arti yang secara keseluruhan. Nanti ada ya. Ini arti secara keseluruhannya. Nah, ini arti perkata. Silakan baca Ustaz. Ini apa bacanya nak? Yang pertama. Ya ayyuhan nazi. Ya ayyuhan nasu. Ulang. Ya ayyuhan nasu. Dinda baca ini. Wahai manusia. Bagus. Awan baca yang kedua. Inna khalaqnakum. Artinya baca oleh Adli. Sungguh kami telah menciptakan kamu. Bagus. Lanjut. Zahra, Sofi. Zahra baca yang selanjutnya. Min zakari. Artinya oleh Yogi. Dari seorang perempuan. Laki-laki. Mana ini? Salah arti tadi ya. Dari seorang laki-laki. Silakan. Ikna. Waun. Bagus. Artinya Epi. Dan seorang perempuan. Bagus. Lanjut. Awas. Ustaz, ulang lagi. Yang ini. Wajaan. Bagus. Nada panjang ya. Artinya tidak. Kemudian kami jadikan kamu Nah, coba ini tidak baca. syukuban, Artinya awan. berbangsa-bangsa, Baca ini awan. wa qabaila, Bagus. Baca ini Adli. dan bersuku-suku. Terus Zahra. Lita'arafu. Sudah. Ibu mau tanya apa artinya lita'arafu? Siapa masih ingat? Lita'arafu. Siapa yang dapat isi tangan? Silakan. Agar kamu saling mengenal. Bagus. Tepuk tangan. Apa artinya wa unsa? Ayo Adli. Dan seorang laki dan perempuan. Wa unsa saja ibu dulu. Dan seorang perempuan. Nah, unsa perempuan. Apa bahasa Arabnya berbangsa-bangsa? Ubu. Silakan Linda, cepat-cepat. Uban. Nah, betul. Apa bahasa Arabnya siapa laki-laki? Sarah. Min zakari. Betul. Apa arti dari khabir? Ayo, Wan. Bagus. Apa artinya innallah? Dari penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, ada anak Ibu yang ragu atau mau bertanya? Nah, silakan Dinda. Saya ingin bertanya, Bu, apa Ya. yang dimaksud dengan orang yang bertakwa, Bu? Nah, bagus pertanyaan bagus.
patuh, yang tunduk, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Berarti kita sudah bertakwa namanya itu. Sesuai dengan arti dari surah yang kita pelajari, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, itu maknanya nak, patuh dan tunduk dan taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah semuanya kita patuhi. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Sudah paham nak? Kita untuk menempelkannya ya. Nanti berbagi tugas dalam kelompoknya. Tugas pertamanya adalah menyusun dulu, menggunting dulu ini. Jadi gunting nanti ya. Bagi tugasnya. Tugas seperti ini. Nanti nak. Bentar lagi guntingnya gunting. Kelompok Dinda gini nak. Kalau bisa gunting lagi. Tapi tidak usah. Sudah ibu bantu. Ini untuk menempelkannya ya nak. Menyusunnya kita akan susun. Tidak, kita nanti Nah, itu tugas kita nanti lagi nak mencarinya. Atau ada yang mau ditanyakan sama ibu? Kalau minta tunjuk tidak boleh. Tapi misalnya ada yang ragu tugasnya, silakan ditanyakan sama ibu. Jadi kerjanya susun dan rapi. Ibu telah memberikan tugas di kelompok masing-masing sesuai diferensiasi proses. Jadi di sana ada nanti yang berpikir untuk menyusun, ada yang menggunting, dan ada yang menempel sesuai dengan bakat dan kemampuan anak ibu masing-masing. Kelompoknya juga sudah ibu diferensiasikan. Jadi silakan bekerja dengan semangat dan senang hati. Dengan selesainya diskusi kelompok, silakan tampilkan kelompok 1 ke depan. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Inilah hasil. Inilah hasil diskusi kelompok dari kelompok 1. Silakan dibacakan. Apa yang ditemukan? Bagaimana menyusun arti itu? Apakah betul? Coba kita dengarkan sama-sama ya. Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kami dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Bagaimana? Apakah betul nak? Apakah sesuai dengan urutannya? Ya, Nah, kasih tepuk tangan dulu. Kita kasih tepuk santiang dulu ya. Tepuk santiang. Ampun dua, ampun tiga, dua ampun, santiang. Silakan, mau ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nah, ada, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah? Silakan, bagaimana kelompok 1? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2 nak? Dari kelompok 2, yaitu manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bagaimana? Apakah setuju kita atau tidak? Setuju. Nah, ya betul jawaban dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 lagi. Nah, silakan duduk ibu.
KPD, tugas yang akan Anda kerjakan masing-masing ya. Ini tugas masing-masing lagi. Silakan dijawab, kasih nama. Silakan dilaksanakan dengan jujur dan demikianlah pelajaran kita hari ini. Dapat kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita, yakni tentang menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan mengartikannya. Siapa bisa bantu apa yang kita pelajari ini nak? Yang pertama apa tadi? Manfaatnya dulu. Manfaat menulis ayat-ayat Al-Quran. Apalagi yang satu apa? Ayo bacakan. Bagus. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Nah, bagus. Jadi ibu berharap pada anak ibu, tolonglah mulai lagi belajar menulis ayat-ayat Al-Quran baik di sekolah maupun di rumah, karena ini akan bermanfaat bagi kita. Ibu lagi mau bertanya, bagaimana perasaan anak ibu setelah belajar hari ini? Alhamdulillah. Apakah bermanfaat pelajaran kita? Iya, bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, apakah pelajaran ini anak ibu bosan atau malas? Tidak. Bersemangat? Iya. Suka ibu bagi kelompok? Iya. Bagus. Terima kasih banyak ibu ya. Iya. Ada lagi yang lain? Tugas minggu depan ada ibu kirimkan linknya. Linknya ibu kirim di WA grup kelas kita. Coba di rumah dibuka dan dikerjakan serta dikumpulkan. Kapan dikumpulnya? Minggu besok belajar dengan ibu belajar agama. Ada linknya ibu kita lihat di link WA kelas PAI kita di grup PAI kelas 4. Ya nak ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi sama ibu? Ada yang ragu? Tidak. Baiklah, pada pagi hari ini mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kita tutup pelajaran kita dengan membacakan doa sesudah belajar. Yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.